Oke, dan tadi selain dari penyelenggaraan regulasi, kemudian diskon pupuk subsidi hingga 20%, kita tahu saat ini kan memang sudah masuki masa musim tanam Oktober hingga Maret. Bagaimana upaya pupuk Indonesia memastikan bahwa ketersediaannya ini cukup kuat, Pak? Ya, pertama tadi ya, memang di tanggal 22 Oktober pertama kali dalam sejarah pupuk subsidi, harga pupuk subsidi turun 20%. Dan ternyata disambut dengan baik oleh para petani, penebusan meningkat, tapi kita sendiri juga di sisi yang satunya sudah mengajukan antisipasi. Kapasitas produksi kita itu 14,5 juta ton. Pupuk subsidi itu 9 juta ton. Jadi space kapasitas kita cukup banyak. Kira-kira stok itu kita maintain sekitar 1 juta ton. Itu kurang lebih cukup untuk 20 hari. Jadi stok tersedia semua, petani bisa menebus sepanjang mereka memiliki alokasi. Dan ini karena ini musim tanam, memang saatnya di mana-mana petani menanam. Mudah-mudahan dengan banyak petani menanam, affordability kita tingkatkan, availability kita jaga, tidak hanya di pabrik tapi juga sampai ke kios-kios sampai di ujung sana, akan semakin banyak petani menanam dan mudah-mudahan tahun depan produksi pertanian bisa meningkat. Balik lagi tadi tujuan transformasi Perpres 113 tadi ya Pak, affordability, availability. Dan tentunya terkait dengan availability, kita juga satu sisi dihadapkan pada tantangan impor bahan baku. Nah, dalam jangka panjang seperti apa nih upaya pupuk Indonesia, Pak? Begini, yang beberapa nutrisi karena memang tidak tersedia di Indonesia, jadi kita harus impor. Importnya tidak bisa kita ganti, tapi yang harus kita hapus adalah import dependency. Nah, dependensinya ini yang nggak boleh nih. Jadi importnya nggak bisa di ini karena memang mineralnya dari luar negeri, tapi dependensinya nggak bisa. Nah, untuk melakukan supaya kita lebih independen, benar-benar mengatur benar supply itu, saya ditugaskan oleh Bapak Presiden melalui Danantara dan Kementerian Pertanian untuk secara aktif melihat prospek-prospek tambang-tambang bahan baku yang kita bisa lakukan kerjasama, baik itu melalui long term offtake, akuisisi dan seterusnya. Tapi intinya kita mau rubah dari import dependency menjadi impornya tetap, tapi Dependensinya. dependensinya enggak. Jadi kita punya independensi karena kita memiliki akses langsung pada tambang-tambang melalui pengaturan yang lebih baik, dan kita juga melakukan diversifikasi sources. Jadi hari ini kita sedang aktif ke luar negeri. Saya baru kembali dari Middle East untuk mencari sumber-sumber bahan baku yang kita bisa kuasai, baik melalui penguasaan tambangnya atau melalui arrangement komersial lainnya. Negara-negara potensialnya mana aja, Pak? Banyak. Kalau dari Middle East kan selama ini yang selalu mensuplai fosfat itu selalu disuplai dari Jordan, Egypt, kemudian Maroko, Algeria, beberapa dari Afrika. Kemudian ada juga fosfat yang cukup besar di Australia, dan juga kemudian Afrika Selatan itu dari fosfat. Dari potas itu ada Belarusia, ada Rusia, ada Kanada. Di setiap negara yang memiliki resource yang cukup, hari ini pasti ada diskusi kita dengan negara-negara itu secara khusus. Dan kita saat ini sudah memasuki akhir tahun 2025, Pak. Kalau boleh direview bagaimana kinerja pupuk Indonesia sepanjang tahun 2025 dan kemudian dengan adanya tadi diskon pupuk subsidi hingga 20%, apakah ini juga akan mempengaruhi kinerja pupuk Indonesia khususnya terkait dengan margin? Secara finansial kita akan mencapai apa yang ditargetkan. Sebagaimana biasanya EBITDA kita kan selalu range-nya between 12 sampai 14 triliun, profit range terus karena harga komoditas somewhere di 5 sampai 6 triliun.
kinerja finansial kita tidak terdampak karena diskon pupuk. Ini yang perlu saya. Kinerja finansial kita tidak terdampak. Kok bisa? Ya bisa. Karena regulasinya dirubah. Kerjasama dengan pemerintah memungkinkan kinerja finansialnya tetap terjaga, sales-nya tetap terjaga, tetapi petaninya bisa dapat murah. Dan disinilah menurut saya brilliant-nya pengambil kebijakan pemerintah, tentu bersama stakeholder dengan DPR dan seterusnya, mengambil kebijakan yang breakthrough. Karena cost plus diganti menjadi mark to market. Jadi kita sekarang dibayar oleh pemerintah dengan harga pasar. Melalui harga pasar itulah kemudian efisiensi besar-besaran kita lakukan. Hasil dari efisiensi kita persembahkan kepada petani dalam bentuk diskon pupuk 20%. Jadi justru mudah-mudahan mohon doanya tahun depan kinerja akan menjadi lebih bagus karena tahun depan ada 2 pabrik yang akan kita mulai operasikan. Baik, kita harapkan bersama ya Pak, dengan berbagai upaya yang tengah ataupun akan dilakukan Pupuk Indonesia bisa meningkatkan kinerja Pupuk Indonesia semakin solid, dan tadi tujuannya pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani sehingga juga bisa menegaskan bahwa Pupuk Indonesia selalu berperan krusial dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Terima kasih.